Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Menempuh jarak tertentu, yang ditanyakan tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Ini adalah satu bentuk penerapan keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang penerapan keliling dan luas lingkaran. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kita akan mempelajari penerapan keliling dan luas lingkaran. Penerapan keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita ulang sedikit, keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Ilustrasinya seperti ini. Berputar sehingga kembali ke titik semula. Itu dinamakan satu kali keliling. Rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R atau Pi dikali D. Kemudian luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Jadi luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran tersebut. Rumus luas lingkaran adalah Pi dikali R pangkat 2. Dan nilai Pi ada dua macam, bisa 22/7 atau 3,14. Langsung saja kita ke contoh soal 1. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Sini cuma ada petunjuk 28 cm dan 14 cm. Luas daerah yang diarsir dapat dicari dengan cara mengurangi luas setengah lingkaran yang besar, yaitu jari-jarinya 14 cm, dan dua lingkaran yang luasnya setengah lingkaran, yaitu berjari-jari 7 cm. Jadi di sini ada 3 lingkaran. Lingkaran yang besar jari-jari 14 dan dua lingkaran yang kecil dengan jari-jari sama yaitu 7 cm. Jadi cara mencarinya, lingkaran yang besar dikurang oleh dua lingkaran yang kecil. Untuk lingkaran yang besar jari-jarinya adalah 14 cm. Karena 14 bisa dibagi 7 atau kelipatan 7, maka nilai Pi-nya adalah 22/7. Luas lingkaran besar sama dengan setengah dikali Pi dikali R pangkat 2. Kenapa jadi setengah? Karena lingkaran yang besar ini hanya setengah lingkaran. Dan luas lingkaran besar sama dengan setengah dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Karena R pangkat 2 ditulis saja 14-nya 2 kali. Kemudian ada yang bisa kita sederhanakan di sini, misalkan 2 ini dengan 22 sama-sama kita bagi 2. 22 dibagi 2 jadinya adalah 11. Sedangkan 7 dan 14 bisa juga kita sederhanakan. 14 dibagi 7 adalah 2. Jadi luas lingkaran besar adalah 11 dikali 2 dan dikali 14. Dan luas lingkaran besar sama dengan
308 cm pangkat 2. Kita lanjut ke luas lingkaran kecil yang pertama. Diketahui lingkaran kecil itu adalah jari-jarinya 7 cm. Kenapa jadi 7? Perhatikan pada gambar. Lingkaran yang kecil ini adalah setengahnya dari lingkaran yang besar. Jadi jari-jarinya adalah 7. Karena 7 merupakan kelipatan 7, berarti nilai Pi-nya juga sama, 22/7. Rumusnya juga sama, setengah dikali Pi dikali R pangkat 2, karena ini merupakan setengah lingkaran. Jadi luas lingkaran kecil saat yang pertama adalah setengah dikali 22/7 dikali 7 dan dikali 7. Ada yang bisa disederhanakan di sini, yaitu 2 dengan 22 sama-sama dibagi 2, 22 dibagi 2 dapatnya 11, dan 7 dibagi 7 dapatnya 1, jadi habis. Jadi luas lingkaran kecil yang pertama adalah 11 dikali 7. Jadi luas lingkaran yang pertama 11 dikali 7 adalah 77 cm pangkat 2. Nah, sedangkan luas lingkaran kecil yang kedua itu juga sama dengan luas lingkaran kecil yang pertama. Karena itu sifatnya kongruen atau sama besar, maka luas lingkaran kecil yang kedua juga sama, yaitu 77 cm pangkat 2. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, kalau yang mencari luas yang diarsir adalah luas lingkaran yang besar dikurang oleh luas dua lingkaran yang kecil. Ya, jadi luas lingkaran yang besar dikurang jumlah dari luas lingkaran kecil yang pertama dan luas lingkaran kecil yang kedua. Luas yang diarsir, luas lingkaran yang besar tadi adalah 308 dikurang dengan lingkaran kecil adalah 77 dan lingkaran yang kecil yang kedua juga 77. Jadi luas yang diarsir adalah 308 dikurang dengan 77 ditambah 77 adalah 154. Jadi luas yang diarsir adalah 308 dikurang 154 adalah 154 cm pangkat 2. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 154. Lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh mobil. Contoh soal yang kedua ini adalah yang dideskripsikan di awal video tadi. Karena berputar berarti ini bergelinding, berarti ini sama dengan mencari keliling lingkaran. Karena mobil ini berputar, bannya menempuh jarak tertentu. Jadi kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Diketahui jari-jarinya adalah 30 cm. Dan karena 30 ini tidak bisa dibagi 7, maka nilai Pi-nya adalah 3,14. Oke, kita cari kelilingnya. Keliling rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. 2 dikali Pi-nya 3,14 dikali 30. 2 dikali 3,14 adalah 6,28 dikali 30. Maka kelilingnya adalah 188,4 cm. Ini adalah keliling roda atau ban mobil tersebut, atau satu kali putaran ban tersebut. Sedangkan pada soal dinyatakan ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah keliling dikali banyak putaran. Jarak sama dengan 188,4 dikali 100, maka jarak yang ditempuhnya adalah 18.840 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter, maka 188,40 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 188,4 meter. Contoh soal 3.
Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 meter. Jika di luar kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp6.000 per meter persegi. Hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang adalah 40 meter dan lebar adalah 30 meter. Kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah kolam yang dimana diameternya adalah 28 meter. Nah, untuk mencari luas taman yang ditanami rumput dapat dicari dengan cara mengurangi luas persegi panjang tadi dengan luas lingkaran yang ada di dalam. Jadi luas tamannya tadi kita kurangi dengan luas kolam, karena yang ditanami rumput adalah tamannya. Tidak mungkin kolamnya ditanami rumput. Nah, jadi kita cari dulu luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka luas persegi panjang sama dengan 40 dikali 30. Luas persegi panjang sama dengan 40 dikali 30 sama dengan 1200 meter persegi. Nah, ini adalah luas persegi panjang atau luas tamannya. Nah, kemudian luas lingkaran. Luas lingkaran atau luas kolamnya kita cari. Rumusnya adalah Pi dikali R pangkat 2. Dimana Pi-nya adalah 22/7 dikali 14 dikali 14. Karena tadi diameternya adalah 28, maka jari-jarinya adalah 14 meter. Kita sederhanakan, 14 ini bisa kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 2. Maka luas lingkaran adalah 22 dikali 2 dan dikali 14. Maka luas lingkarannya adalah 22 dikali 2 dikali 14 adalah 616 meter persegi. Nah, luas taman yang ditanami rumput dapat dicari dengan cara mengurangi luas persegi panjang dengan luas lingkaran, yaitu luas taman sama dengan luas persegi panjang dikurang luas lingkaran, sama dengan 1200 dikurang 616, sama dengan 584 meter persegi. Nah, sekarang kita dapat tentukan berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput jika rumput tersebut Rp6.000 per meter. Nah, jadi biayanya Rp6.000 per meter. Sedangkan luasnya adalah 584 meter persegi. Berarti biaya sama dengan luas taman dikali biayanya. Luas taman tadi adalah 584 dikali biayanya Rp6.000. Maka biayanya adalah Rp3.504.000. Jadi kesimpulannya, biaya yang diperlukan untuk menanam rumput yang ada di luar kolam sebesar Rp3.504.000. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.